Ibu cuma terharu aja ngeliat pasangan tadi. Ya udah kalau gitu kita ke meja lagi ya. Ya, sayang. Mimi kenapa? Ibu terharu, Pak. Saya nggak mau kamu sampai kayak gitu, Put. Pipi yakin kamu akan jauh lebih tegar. Kenapa Pangeran sama Bapak kelihatan banget khawatirin aku? Padahal kan aku nggak apa-apa. Aku masih kepikiran sama oma kamu. Kamu jangan khawatir ya, sayang. Saya yakin kok semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Tapi kamu jangan khawatir ya, karena saya nggak mau kalau kamu sampai sedih. Tapi kalau emang ada apa-apa, kamu cerita ya sama aku. Aku nggak mau kamu nanggung semuanya sendirian. Aku mau kok bantuin kamu. Makasih ya, sayang, untuk pengertiannya. Ya udah, terus sayang, kita sekarang kemana? Sekarang kita mau ke dokter. Dokter? Kan sekarang udah waktunya kamu check up, sayang. Nggak usah sekarang lah ya. Lagian aku juga nggak ngerasa asam lambung aku kumat. Lagian aku tuh kesel banget setiap pulang dari dokter, obat aku pasti nambah banyak. Iya, sayang, tapi ini kan penting buat kesehatan kamu. Lagian kan kamu sendiri yang bilang, kita udah mau nikah kan? Jadi kesehatan itu sangat penting, ya? Ke kantor aja ya. Ya udah. Tapi habis kita dari dokter ya. Ah, kamu mah gitu. Kan untuk kebaikan kamu, sayang. Situasinya jadi makin gak karuan. Jujur setiap harinya gue semakin tertekan. Tapi gue gak bisa keluar dari semua ini. Sorry Ci, kalau kita berdua sempet kepoin lu di telepon yang lagi ngobrol sama Oma Soraya. Soalnya kita juga nggak tahu gitu kalau lu lagi berurusan sama Oma Soraya. Yeah. If you have problem, kita akan bersedia membantu kamu, Gio. Yakin gak ada apa-apa. Soalnya kelihatan banget tuh muka lu kusut kayak gitu. Atau semua ini ada hubungannya sama Oma Soraya. Gak ada, Tak. Sama sekali gak ada. Gue ditelepon sama Oma. Karena memang gue lagi diperintahin dari kemarin untuk megang proyek yang besar. Proyek penting, makanya dia concern banget, dia telepon gue terus. Itu aja. Yakin cuma itu doang? Iya. Gue cuma kepikiran papa gue aja, Tak. Dia juga tadi ngabarin. Dan gue bersyukur kondisinya semakin membaik semenjak dia ditanganin sama psikiater. Ya, aku sebagai anak pasti berharap. Gue berharap supaya kondisinya terus membaik setiap harinya supaya dia bisa balik lagi kayak dulu. Pipi sekarang pahami. Tadi Mimi habis dari toilet nangis tiba-tiba.
si Mimi mikirin Putri ya. Mimi takut kalau Putri itu depresi, Pi, kalau dia sampai tahu dia itu menderita kista ovarium. Apalagi dia juga bakal susah punya anak. Ya mau gimana lagi, Mi? Mulai sekarang kita harus siapin mental untuk hadapi semuanya, terutama Putri. Iya, tapi kan Putri harus tahu masalah ini, Pi. Pangeran harus setuju sama kita, Pi. Dan kita nggak bisa nunda masalah ini lagi. Tadi sih Pipi udah bicara sama Pangeran. Cuman Pangeran tampaknya masih ragu bilang ini semua ke Putri. Pipi bilang sama Pangeran, Pangeran, kalau kamu ragu, kalau kamu takut, biar kami berdua aja yang bicara sama Putri. Soalnya penyakit ini harus diobati, Mi, nggak bisa begini terus. Pak Bos, Bu Bos Mimi, saya siap kok kalau disuruh nganterin Non Putri berobat. Saya benar-benar, saya merasa prihatin banget lihat penyakitnya Non Putri. Ya semoga aja kita dapat menemukan dokter yang bisa mengangkat penyakitnya Non Putri ya, yang jos pokoknya. Makasih ya, Jo. Sama-sama Pak Bos. Oh, I almost forgot. Hari ini Bu Cinta akan ke kantor untuk nemuin bagian arsip. Dan saya udah janji mau bantuin dia. Saya permisi dulu, Tak. Jo, Ya, oke? Pak. Jangan, Pak. Soal bokap lo, gue ikut prihatin ya. Semoga bokap lo cepat membaik. Dan kalau ada apa-apa, lo gak usah sungkan. Kabarin gue aja. Pasti, Tak. Sebelumnya gue juga mau bilang makasih ya. Papa gue udah membaik kok. Jadi gue juga harus ngelakuin yang terbaik buat papa gue. Gue selalu doain yang terbaik buat lo, buat bokap lo, keluarga lo juga khususnya. Once again, thank you. Terus ada masalah yang lain gitu? Apa kek? Ayolah Ji, ceritain ke gua kan sohib lo. Gua liat juga lu udah kusut banget kayak gini. Pasti selain masalah bokap lo, ada masalah yang lain. Gue gak mungkin cerita soal perintah omanya Pangeran. Karena semua itu berhubungan sama kesehatan dan juga bisnis papa. Tanyain malah diem. Gak apa-apa. Gue cuma 100% mikirin bokap gue aja. Gak ada yang lain. Karena lu juga harus tahu, Tan. Berada di titik ini sekarang, gue harus perjuangin banyak hal. Gue harus korbanin banyak hal juga. Padahal kalau lo tahu, gue gak sanggup ngelakuin semuanya. Jadi intinya lo harus berkorban demi bokap lo. Bisa dibilang begitu. Atau jangan-jangan lo itu mau dijodohin terus dinikahin sama orang lain. Nah, gak gitu juga. Ya terus berkorban apa lagi? Atau jangan-jangan ada orang yang pengen bantuin bokap lo terus lo harus ngelakuin sesuatu buat dia.